Halo rekan-rekan riders, kenalin gue Jose dari Monkey Work Garage. Hari ini kita dapat kesempatan bagus nih nge-review sebuah motor adventure terbaru yang kayaknya bakalan viral sih. Ini dia motornya 390 Adventure dari KTM. Yuk ikut lebih dekat biar lebih jelas lihat-lihatnya. Motor terbaru dari KTM ini seakan menjawab impian riders khususnya di Indonesia yang pengen bisa menjelajah luasnya Nusantara dengan motor yang sangat lincah dan ringan, tapi tenaga cukup dan fiturnya berlimpah. Kalau kita lihat dari fisik, posisi riding tuh udah nggak ada lawannya deh. Motor adventure, terus lahir dari DNA sebuah brand enduro. Suspensinya, yuk lihat lebih dekat. Yang depan itu udah manual adjustable. Ini compression, sini rebound. Suspensi belakangnya juga preloadnya bisa diatur. Liquid cool, terus dengan radiator yang fan-nya 2 kiri kanan. Nah, secara kasat dari depan sama belakang tuh kayak abangnya 790 Adventure. Pelek depan 19, pelek belakang 18. Bahannya juga nggak main-main ya. Untuk light off-road ini masih cukup ya, gue bilang. Terus lihat fitur elektriknya. Ini yang paling ajib. Dengan speedo TFT, terus adaptif, dia jadi kalau kita masuk tempat gelap menjelang malam atau masuk tunnel, dia langsung berubah jadi invert dan auto lampu depan nyala. Begitu kita terang lagi, dia balik lagi ke normal, kayak gitu. Nah, di sini kan kita lihat ada, oh ya, by the way, ini motor udah ada traction control, cornering ABS, ABS off-road, bisa on off. Terus udah quick shift up and down. Nah, terus kalau kita lihat di sini, ini feature yang kayaknya juara ya di kelas lightweight. Jadi dia udah ada traction control, bisa on atau off sesuai kebutuhan. Dan ABS road atau off-road sesuai kebutuhan. By the way, kalau road dia ABS depan belakang. Kalau off-road dia channel yang belakang off. Jadi depan tetap ABS dan belakang kita butuh off ya kalau kita masuk ke medan off-road. Dan quick shift. Nah, untuk traction control itu defaultnya begitu mesin mati kita hidupin lagi dia selalu on. Tapi kalau off-roadnya, ABS off-roadnya itu kita bisa setting manual standar ya. Terus yang lainnya KTM MyRide yang bisa connect Bluetooth ke intercom kita buat jadi audio player untuk command navigator, tinggal pairing udah jadi teman riding. Terus motor ini udah liquid cooled, suspensi depan dari WP Apex, cakramnya juga udah besar. Dan gue udah coba berkali-kali ya motor ini ya. Jujur sih belum nemuin di mana ya kurangnya ya. Karena so far buat yang suka touring ini more than enough sih untuk apa ya, untuk di harian atau untuk weekend, untuk jalan-jalan jauh. Udah sangat cukup sih ya, karena kan trennya sekarang dari yang heavyweight adventure mulai beralih ke middleweight. Di situ ada 790 Adventure dan kawan-kawan. Terus makin keren ini kok turun ke lightweight yang jadi bisa bikin motor touring ini bisa dipakai harian. Kalau gue ngomongnya gini, kita berangkat kerja nih Senin sampai Jumat, pakai motor ini aja. Pulang kerja, kita taruh luggage, bisa langsung kabur. Riding aja touring weekend. Balik-balik malam Senin,
kita bersihin, Seninnya udah pakai kerja lagi. Dengan satu motor bisa semuanya. Jadi kayaknya itu dulu ke apa gue bilangnya ya, takjuban gue tentang motor ini. Oh, satu lagi nih yang paling keren. Ini udah rally pack loh. Kalau kita perlu belusukan, tinggal copot karetnya, dia jadi rally pack yang ngasih grip lebih ke sepatu kita, bikin kita nggak licin untuk off-roadan. Terus rear brake ininya, pedalnya udah bisa disetting maju mundur sesuai keperluan. Cukup, gue bilang cukup banget buat penjelajah kecil ya, kecil cabai rawit. Tenaga oke, feature komplit, desain juga wah gahar abis. Lihat depannya deh, ini udah kayak abangnya yang 790. Dari depan belakang tuh bentuknya mirip, ya kan? Udah cukup lah dapat all package, tampilan, tenaga, dan performa. Oke, cukup gitu review gue sementara tentang 390 Adventure dan semua paket keren yang ada di dalamnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Gue Jose dari Monkey World Garage. Sampai ketemu lagi. Bye.